Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan di waktu-waktu bulan Agustus yang cenderung mendung ini, mungkin hujan lumayan cukup rata gitu ya. Di sini kebetulan ini lagi mendung, lagi sering hujan gitu ya. Kayak bukan bulan Agustus ya. Kayak lebih tepatnya kayak bulan Desember, Januari semacam itu. Nah, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Supri di Blora. Mas Supri menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya. Entah tahunnya itu tahun berapa, tapi sekitar tahun 2000-an lah pada waktu itu. Dan di saat itu Mas Supri bekerja ikut dengan omnya. Omnya itu namanya Om Herno. Nah, si Om Herno ini usahanya itu jual beli furnitur. Cuman furniturnya itu furnitur tua, furnitur antik. Jadi ngambil dari ini orang-orang yang memang punya entah meja tua, lemari tua, dan sebagainya gitu ya. Itu didatangin ya, dicariin ke sana kemari, termasuk Mas Supri juga yang nyariin itu. Nah, nanti dibeli, nanti diperbaiki, diservis kayak gitu ya, supaya kondisinya itu jadi lebih bagus lagi. Nah, pada saat itu Mas Supri, ini bukan Mas Supri yang nunjukin. Jadi Om Herno itu kan anak buahnya itu lumayan cukup banyak. Yang nyari-nyariin begitulah, nyari-nyariin info. Nanti kan ya dapet sesuatu lah dari Om Herno, misal deal jadi gitu ya. Nah, ini ada satu orang, itu anggap aja namanya Mas Edi gitulah. Nah, ini si Mas Edi itu datang ke Om Herno, ke Mas Herno anggap aja. Mas, ini Mas ada rumah tua gitu ya. Ini mau ngejual furniturnya gitu, barang-barangnya, barang antiknya gitu ya. Oh ya sudah, lokasinya di mana? Masih di daerah Blora di sana, cuman memang lumayan cukup jauh waktu itu. Oh ya sudah, kapan kira-kira ininya bisa didatengin ke sana? Nanti saya hubungin lagi, kata si Mas Edi. Akhirnya Mas Edi kan yang ke sana, brokernya lah, perantaranya. Akhirnya deal waktu itu, cuman janjinya itu siang, cuman Mas Herno waktu itu udah ada 2 titik yang harus diambil. Jadi ngomong sama si Mas Edi, kalau misalkan ngambilnya malam bagaimana? Ya sudah Mas, enggak apa-apa Mas, nanti tak bilangin gitu ya. Akhirnya si Edi pun kesana lagi dan ngasih kabar, oke Mas, enggak apa-apa katanya gitu. Malam juga santai aja kata si yang punya rumah. Oh ya wis lah. Akhirnya sudah. Nah, ini Mas Supri sendiri itu kan sama omnya, Om Herno itu deket. Akhirnya apa-apa si Om Herno atau Mas Herno itu suka pasti ngajakin si Mas Supri, Pri, ngangkut barang, ngambil barang di sana. Oke, siap Om, gitu kan. Akhirnya berangkatlah mereka. Dan waktu itu memang mereka itu berangkat dari rumah itu sekitar jam 8 malam, baru aja nurunin barang gitu ya. Dan mereka itu berangkat lagi bawa truk biasanya. Mereka tuh berangkat dari titik itu, dari gudangnya Om Herno itu sekitar jam 8 malam. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo sebentar. Bawang gorengnya Wiji sekarang udah ada, tapi stoknya masih sangat terbatas. Dan harganya itu sedikit naik karena memang bahan bakunya itu lagi di luar nalar lah. Naik 100% gitu ya. Jadi monggo untuk kawan-kawan yang berminat, langsung aja. Sekarang saat ini baru ada di Shopee ya gitu. Di tempat lain kita nggak taruh dulu karena stoknya itu sangat terbatas. Monggo kawan-kawan yang berminat silahkan. Yang kemarin sudah membeli, terima kasih banyak. Kita lanjut lagi ya ceritanya Mas Supri tadi. Nah, udah kan Mas Supri, Om Herno sama si Mas Edi akhirnya berangkat, mereka berempat, nambah satu lagi itu buat bantu angkut-angkut. Soalnya kan biasanya kayu-kayu jati tua gitu itu kan berat gitu. Nah, ini butuh beberapa orang lah. Akhirnya mereka pun berangkat dengan truk itu tadi, truknya si Om Herno, menuju ke alamat tersebut. Si Mas Edi itu tahu, dia kan penunjuk jalannya, dia yang tahu rumahnya, siapa penjualnya dan sebagainya. Kesana berangkat, ya mungkin jaraknya itu kalau ditempuh paling lama setengah jam lah. Malam hari jalanan udah mulai cukup sepi ya. Harusnya sekitar jam 8:30 itu udah sampai. Tapi ini ndak tahu di jalan
si Mas Edi-nya itu kayak orang bingung. Ini kemana gitu kan? Sebentar Mas, ngomong sama si Mas Herno-nya. Sebentar Mas, aku juga kok bingung ya. Loh kok bisa bingung? Kamu kan tahu tempatnya. Saya tahu Mas, bolak-balik kan ke sana ke rumahnya. Tapi enggak tahu. Ini kita sampai di mana sih Mas? Oh kita lagi di daerah ini nih. Daerah ini, berarti kalau misal sampean tahu daerah ini enggak gitu? Oh iya tahu kata si Om Herno-nya. Ya udah Mas kita ke daerah situ. Nah ini si Mas Edi nggak tahu kenapa ya itu acting atau apa pikirnya Mas Supri. Ini orang kenapa sih tumben-tumbennya kok kayak orang bingung. Nah ini yang di depan itu kan si Om Herno sama si Mas Edi ya. Si Mas Supri itu di belakang. Cuman karena di baknya di situ. Karena truknya itu berhenti kan jadi ngepoin ini tuh ngapain gitu, dan mereka tuh ngobrolin seperti itu kayak kehilangan arah lah, bingung gitu kan. Akhirnya Om Herno datang atau tibalah di suatu daerah di sebuah desa gitu ya, di daerah situ. Nah sesampainya di sana Mas Edi baru, oh iya Mas bener Mas, ini masuk ke sini. Itu aneh banget. Mas Edi sendiri tuh sempat ngomong, oh ya mereka tuh sempat berhenti semuanya, turunlah dari truk gitu kan, istirahat di situ. Ya memang si Om Herno juga lumayan cukup capek ya. Si Mas Supri juga capek karena kan sebelumnya ngambil 2 titik itu kan angkat-angkat dan lain-lain itu lumayan cukup berat. Nah di situ mereka berhenti, mereka tuh ngerokok dulu, istirahat sebentar. Kenapa kamu kenapa Aku juga ndak tahu Mas, kata si Mas Edi-nya. Aku juga nggak tahu, aku bingung. Kok aku kayak keder begini ya? Padahal ya orang aku bolak-balik ke sini tuh udah berapa kali gitu kan, ketemu sama orangnya, ngedilin dan sebagainya. Sampai ya tadi sore itu aku baru dari sini. Cuman nggak tahu Mas, ini jalanan kok kayak dihapus dari ingatanku, kata si Mas Edi. Kamu ndak inget sama sekali Belas Mas, aku ndak inget sama sekali. Ini si Mas Supri pun cuman diem aja ya. Masing-masing juga pada khawatir ya, ini aduh ini nyasar repot gitu kan, buang waktu, buang tenaga, tapi akhirnya sudah. Mereka pun setelah istirahat naik lagi. Nah si Om Herno bilang, ini kita gak biasanya seperti ini, kata Om Herno kan. Sebelum naik itu ngomong kayak gitu, kita berdoa dulu ya, kata si Om Herno. Ya Om, doa apa Om gitu? Wes doa apa aja, minta selamat gitu ya. Kamu baca apalah yang kamu bisa, terus kita minta selamat supaya kita nggak dibingungkan seperti ini. Ya Om, akhirnya ya pada berdoa. Setelah itu baru naik truk jalan lagi. Si Mas Edi-nya sendiri udah mulai inget saat memasuki kampung tersebut. Dari sini jauh ndak kok Mas, deket kok Mas, ke situ Mas, paling setengah kilo, kata si Om Edi-nya. Ya sudah, akhirnya truk pun berjalan ke sana. Di situ si Om Herno ya nyetir aja santai kan, nunggu komando dari si Mas Edi karena jalanan itu juga lurus, ketemu perempatan beberapa kali, cuman tetap truk itu lurus terus. Dan Mas Edi tuh dari tadi diem terus ya, 500 meter. 500 meter ini udah lewat loh katanya gitu kan. Si Mas Edi-nya ya kayak orang bingung lagi. Wih, ditepuk pundaknya gitu kan. Wih, sadar gitu. Truk pun berhenti lagi. Sadar katanya. Iya mas, kenapa mas? Kamu ini sebenarnya maaf ya kamu bercanda atau enggak, katanya. Mas sumpah aku ngapain bercanda mas, ini ya jalan cari rezekiku mas, ngapain aku bercanda? Terus kamu kenapa seperti itu? Aku bingung mas, kata situ ya. Waduh, kamu bingung, kamu gak kenal jalanan ini, tapi bener ini, kampungnya bener mas. Tapi dari tadi aku cariin kok rumahnya ndak ada, kata si Mas Edi. Rumahnya ndak ada gitu kan. Kalau dari sini kanan atau kiri jalan? Kiri jalan mas. Ya sisi Mas Edi duduk di depan truk situ. Aku nggak nemu mas sama sekali. Waduh gitu kan, si Om Herno bingung. Sampai akhirnya ya mungkin karena truk malam-malam berhenti di kampung, warga pun yang masih pada melek itu kan penasaran gitu ya. Di depan itu ada warga yang ngelongok. Akhirnya apa? Truk pun dimatikan sama si
sama Om Herno. Karena mesinnya kan lumayan cukup berisik ya. Itu dimatikan, Om Herno pun turun, kemudian ke sana nanya warga. Sini ikut. Si Mas Edi pun ikut. Yang lain, si Mas Supri itu cuma mantau dari bak truk gitu, dari atas itu kan. Nah, si Om Herno pun ke sana ketemu sama warga. Nanya, "Pak, saya lagi nyari rumahnya Pak Ilham," katanya. Rumahnya Pak Ilham? Iya Pak Ilham itu yang si Mas Edi-nya kan cerita ya, rumahnya begini-begini Pak. Oh, itu di sana Mas, sampean udah kelewat katanya. Udah kelewat ya Pak ya, udah kelewat. Jauh ndak ya Pak ya ke sananya? Kayaknya harusnya sih nggak terlalu jauh lah, paling berapa 100 meter kata si itu ya. Oh gitu ya Pak, baik Pak, saya mohon izin numpang putar balik di situ katanya. Oh iya Pak, silakan. Akhirnya balik lagi kan si Mas Herno. Udah naik truk ke sana putar balik. Gimana sih kata si itu ya. Mas maaf ya Mas ya, sumpah aku tuh lupa beneran. Gak tahu Mas, aku ini kayak ngelamun atau kamu habis minum atau gimana kata si Mas Herno. Enggak Mas, sumpah aku nggak minum Mas. Minum apaan? Minum air iya, tapi air yang pahit itu enggak kata si Mas ininya, kata Mas Edi. Akhirnya apa? Kesana dicariin baru Mas Edi. Nah Mas, ini rumahnya gitu kan, ini rumahnya. Oh bener ya, ini rumahnya ya, ini truknya tak masuk ini ke situ kata si. Nah kebetulan rumahnya memang tidak berpagar, ada pagar, cuman pagarnya itu pagar tanaman. Ada sebuah rumah tua di sana. Akhirnya apa? Si Om Herno pun mundurin truknya masuk ke halaman rumah tersebut ya. Saat masuk, ini yang, oh ya, posisinya ini rumah tua, di sampingnya ngadepnya ke halaman, ke samping gitu ya. Ini rumah yang itu tadi ada ya si Pak Ilham itu. Nah akhirnya pas si truk masuk ke sana, Pak Ilham pun keluar. Mas Edi kan yang kenal. Oh iya bener, ini itu Pak Ilham, itu Pak Ilham. Akhirnya sudah turun si Mas Edi sama Om Herno dan tim yang lainnya, termasuk Mas Supri juga masuk ke sana. Ya disapa gitu kan sama Pak Ilham. Wah Mas, oh tak kirain udah jadi datang gitu kan. Oh iya maaf Pak, ini si Mas Herno katanya, yang ini bos saya yang mau ini. Oh iya ya, akhirnya ngobrol-ngobrol gitu kan. Iya kirain tadi nggak datang atau gimana, soalnya ini udah jam 9 lewat jatuhnya ya. Pokoknya kayak gitulah, di perjalanan itu susah gitu, nggak ketemu-ketemu, molor sampai jam 9. 9 pun 9 lewat. Aneh Pak, kata si Om Herno-nya. Loh aneh kenapa Mas? Ini si Mas Edi ini tiba-tiba lupa rumahnya sampean. Iya Pak, saya tuh nggak tahu, bener-bener lupa. Padahal saya kan kemarin bolak-balik ke sini 3 atau 4 kali ya Pak ya. Iya 3 atau 4 kali. Tapi saya lupa Pak, kata itu. Ya mungkin karena malam Mas. Mungkin berbeda kali. Iya kali ya. Tapi beneran saya tuh bener-bener kayak dibikin bingung gitu kan. Akhirnya sudah, mereka pun memasuki rumah tua tersebut ke sana. Mas Supri pun ikut. Ada beberapa barang yang memang lumayan cukup besar. Itu ada meja pun ada 2 kanan kiri ruang tamu, sama kursinya sekalian gitu ya. Dan ada 1 lemari. Nah ini kan mesti ngatur-ngatur nih, mana yang naik duluan dan sebagainya. Akhirnya apa? Yang diambil itu yang lemari dulu. Nah lemari itu posisinya itu di dalam kamar. Saat kan ditunjukin sama Pak Ilham, ini lemarinya naruhnya di sini, itu Mas lemarinya nanti dikeluarin. Lemarinya gede juga ternyata dan butuh beberapa orang kan. Dan akhirnya apa? Si Pak Ilham tadi itu permisi sebentar. Mas tak tinggal sebentar ya. Pak Ilham itu mau bikinin minum. Nah ini si Mas Supri dan kawan-kawan akhirnya ngeluarin lemari itu tadi. Dikeluarin lagi berat-beratnya ngangkat itu lemari. Si Mas Supri itu ngelihat di pojok kan lampunya itu lampu-lampu temaram gitu ya, lampu-lampu yang warnanya kuning. Lagi ngangkat begini, gelap lah di kamar tersebut, tapi nggak gelap banget, itu ada lampu-lampu gitu doang. Nah diangkat di pojokan, si Mas Supri ngelihat ada seorang nenek-nenek kecil. Mungkin karena udah bongkok atau apa, itu kecil, itu berdiri di sana. Mas Supri pun sempat nyapa Mbah gitu kan,
kayak permisi-permisi, tapi ini posisinya lagi ngebawa kan, jadi nggak konsen ke situ juga, akhirnya berhasil keluar si lemari tersebut. Setelah lemari keluar, udah yang lain nanya, "Pri, kamu nyapa siapa, Pri?" gitu. "Kamu manggil siapa, Pri?" Itu tadi ada Simbah di situ, ada yang ini mungkin yang punya rumah kali ya. Nah, yang lain itu bingung, pada diem aja gitu. Mas Suprinya kan, emang kenapa gitu kan, nanya balik ke mereka, "Pri, kami nggak lihat ada siapapun di rumah ini," katanya. "Oh ya udahlah, nggak usah dibahas," kata Mas Supri gitu kan. Karena apa? Mas Supri itu udah terbiasa ngangkutin atau masuk-masuk rumah tua seperti itu dengan barang-barang antiknya. Jadi memang suka ada seperti itu gitu ya. Ada penampakan-penampakan yang dikiranya orang, ternyata itu bukan, ternyata itu ndak ada. Termasuk ini, Mas Supri pun nyapa Mbah gitu ya. Setengah-setengah, ini apakah orang atau sesuatu yang lain? Karena apa? Kalau orang, harusnya biasanya Pak Ilham itu ngomong, itu ada ibu saya atau gimana gitu ya, nenek-nenek udah sepuh banget. Lah ini Pak Ilham itu nggak ada omongan seperti itu, jadi ya separuh-separuh gitu ya. Oh ini jangan-jangan ya penghuni sini atau siapapun itu, ya aku permisi-permisi aja nyapa gitu kan. Akhirnya sudah, lemari pun keluar ke sana, diangkut gitu kan, dimasukin ke atas truk. Setelah itu mereka tuh siap-siap ngangkut meja yang besar. Nah, meja besar itu diangkut, mulai dikeluarin. Di situ Mas Supri ngelihat. Saat dikeluarin itu kan ngelihat ke arah truk sana. Nah, di atas truk, di atas truk kan itu berdiri lemari ya, di paling ujung lah pokoknya. Paling masuk ke sana. Nah, di atasnya, di atas lemari, itu ada yang duduk. Yang duduk itu adalah nenek-nenek yang tadi, yang ada di pojokan. Dan Mas Supri baru ngeh, kalau digambarin gitu ya, ini pakai kain kebayanya, baju kebayanya itu warnanya hijau, hijau tua. Terus di bagian bawahnya kain jaritnya itu kayak ya coklat-coklat tua juga, semacam itulah. Itu dilihatin rambutnya itu putih semua, panjang. Ini lagi duduk di atas lemari di sana gitu. Mas Supri pun langsung nunduk begini kan. Waduh, berarti yang di kamar tadi yang tak sapa itu kayaknya itu yang duduk di atas. Dan itu kayaknya bukan orang, kata Mas Supri. Alias sudah biarin lah. Nah, minumnya yang dibikinin sama Pak Ilham pun datang tiba di situ. Meja belum keangkut semua, cuman "Mas, ini Mas, minum dulu," katanya. Akhirnya ya lumayan lah buat tambah tenaga gitu kan. Memang haus, memang ya lumayan cukup capek, lemes juga. Akhirnya pada berhenti semua, jeruput minuman dulu sebentar. Sekitar 5 menit, nggak pakai lama. Yuk diangkut lagi, yuk. Akhirnya diangkut lagi. Om Herno juga ikut turun tangan di situ ya, ikut bantuin ngangkut. Akhirnya semua barang tersebut itu keangkut. Udah naik ke atas truk, mereka pun berhenti istirahat, yaitu ya cuma tinggal pergi sama nanti Om Herno kan ngurusin masalah bayaran-bayaran. Nah, ini lagi santai di situ, lagi minum-minum ngeteh itu tadi. Tiba-tiba ada suara beberapa kali pintu di dalam rumah itu kayak ditutup secara paksa, bukan secara paksa ya, ditutup dengan kasar gitu, bruak gitu, kenceng. Ya Mas Supri nengok, yang lain juga nengok kan, tapi diem aja. Pak Ilham juga lumayan cukup kaget waktu itu. Dan bruak lagi, itu sampai 4 kali lah. Dan kayaknya pintunya itu beda-beda yang ditutup. Ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, atau pintu yang lain gitu ya. Cuman bukan pintu yang paling depan situ. Brak gitu. Si Om Herno udah tahu nih kalau masalah kayak gini. Ini bisa jadi mungkin kalaupun ada penghuni rumah di sini tuh mungkin tidak suka dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang Pak Ilham lakukan, menjual barang-barang tersebut. Tapi ya balik lagi, Om Herno kan urusannya sama bisnis. Saya beli pakai uang,
Dan ya sudah, saya angkut barangnya. Ini mau tak renovasi, mau tak bagusin, mau tak jual lagi. Intinya kan gitu kan. Bukan untuk dirusak atau diapain gitu. Justru mau tak perbaikin ini. Ya prinsipnya Om Herno itu semacam itu. Mas Supri pun ya berpikir ini udah begini-begini sikut-sikutan sama teman-temannya gitu kan. Dan yang lain juga tahu karena hal seperti ini itu bukan untuk pertama kalinya. Udah merasa yang aneh seperti itu, semua pun terdiam dengan pikirannya masing-masing sampai akhirnya diam itu di stop atau ya dibikin kaget mereka semuanya gara-gara apa? Pintu depan kalau kenceng banget sampai si Mas Supri itu lompat gitu kan, megangin dada, astagfirullahaladzim gitu, pada istighfar semuanya. Ya udah, kita pulang yuk, kata si Om Herno. Pak, jadi ini gimana Pak Ilham, totalnya berapa ya Pak? Oh kemarin sih ya Ed ya segini ya Ed ya kemarin. Iya gitu kan. Akhirnya sudah dibayarlah sama si Om Herno tadi. Setelah pembayaran, mereka pun langsung, Pak permisi, terima kasih ya Pak ya. Ini berarti udah selesai semua, kami permisi dulu. Akhirnya pulanglah mereka. Naik truk itu tadi. Dan aneh bukan main, kata si Om Herno. Ini ngomong, Pri, gitu kan. Mas Supri kan di belakang situ. Pri, ya Om. Ini truknya aneh Pri. Itu ban belakang coba liatin Pri, katanya. Akhirnya berhenti kan. Mas Supri pun ngecek di belakang atau apapun gitu ya. Om, kenapa sih Om? Memang Om tidak tahu truk ini tuh rasanya berat banget gitu. Oh, rasanya berat ya Om ya. Ya sebentar, dicek semua. Ngeceknya Mas Supri pun formalitas karena sebenarnya udah tahu nih pasti ada sesuatu gitu kan. Ban semuanya normal, ban depan, ban belakang gitu kan. Om Herno mungkin udah capek gitu. Jadi dia tuh nggak mau naik turun dari tempat sopir. Lagian Om Herno itu kan bosnya. Ya udah nyuruh aja gitu kan. Mas Supri yang biasa disuruh. Semuanya Om, semuanya oke, baik-baik aja. Oh ya wis lah. Sama-sama tahu ya, kata si Om Herno. Iya Om, iya Om, iya Mas, siap, sama-sama tahu gitu. Udah begitu aja kodenya, mereka pun jalan ke sana dan jalan itu pelan banget gitu kan. Sampai akhirnya ini Mas Supri dan kawan-kawan yang di belakang truk itu tadi kan ada lemari yang gede itu ya. Nah, lemari itu ya memang jalan itu goyang-goyang gitu kan. Pintu itu kan kuncinya udah rusak. Pintu lemari tersebut, kuncinya udah rusak. Nah, ini kan karena goyang-goyang itu juga buka tutup gitu kan, brak. Akhirnya apa? Disenderin sama Mas Supri. Disenderin begini supaya biar pintunya itu nggak buka tutup gitu kan. Mas Supri itu kayak ngerasa justru saat berada di jalanan yang halus, udah memasuki kota, udah deket sama rumahnya Om Herno, paling sekitar 10 menitan lagi nyampe lah. Ini ada yang dorong-dorong dari dalam lemari. Lemari itu kayak loh kok dari tadi goyang-goyang jalanannya gak ada yang ngedorong. Giliran kita udah sampai di jalanan halus begini, kok aku kayak didorong-dorong seolah-olah ada orang di dalam lemari tersebut. Mas Supri pun akhirnya maju kan gitu ya. Maju, yang lain itu juga udah tahu. Kenapa Pri? Udah nanya begitu kan. Mas Supri balik badan, dibuka lemarinya, brak. Kosong, tidak ada apapun di sana. Akhirnya ditutup lagi. Grep. Mas Supri pun pindah, singkat cerita, tidak terjadi apa-apa, sampailah di rumahnya Om Herno, di gudangnya tersebut. Akhirnya diturunkan. Saat diturunkan pun tidak terjadi apapun. Nah, ini gudangnya Om Herno itu tepat berada di samping rumahnya Om Herno. Jadi benar-benar sebelahan gudangnya itu samping rumah gitu. Lumayan cukup luas. Banyak yaitu tadi kayu furnitur yang memang lagi direnovasi, banyak di situ macamnya, dan akhirnya itu kan diturunin, ditaruh di suatu tempat di sana. Setelah ditaruh di situ udah pekerjaan udah selesai. Om Herno pun ngasih bayaran gitu ya. Ini bayaran, terima kasih dan sebagainya lah intinya. Akhirnya sudah kan pada pulang. Jadi sebenarnya bayaran itu per minggu. Tapi kalau misal habis ngangkut begini, ini tuh kayak semacam lembur lah. Jadi dikasih sama Om Herno, serat, udah lumayan. Termasuk si Mas Edi pun akhirnya pulang. Mas Supri pun pulang.
Mas Supri sampai rumah, karena habis angkut-angkut kayak gitu kan kotor. Dia pun sempat mandi dulu, itu udah hampir tengah malam lah. Dia mandi air anget juga kata si Mas Supri. Setelah mandi air anget, baru rebahan sebentar, mungkin sekitar jam 12 atau jam setengah 1 pagi lah. Ini tiba-tiba pintu rumahnya Mas Supri itu diketok. Tek 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 tek. Assalamualaikum, assalamualaikum. Suaranya si Om Herno. Kok kayak suaranya Om Herno? Mas Supri kan bangun kan, akhirnya dibuka pintunya, bapaknya juga bangun. Pri, siapa Pri? Si Om, katanya Om Herno. Loh, ngapain malam-malam begini? Bapaknya Mas Supri kan jadi nggak masuk ke kamar, tapi ikut ke depan sana ngebuka pintu. Itu Om Herno. Pri, gawat Pri, katanya. Gawat gimana Om? Itu katanya, barang yang baru kita ambil. Kenapa emang Om? Itu ngeri, kata si ini. Ngeri gimana Om, gitu kan. Jadi sebenarnya Mas Supri sendiri itu sering-sering dengar cerita dari Om Herno. Biasanya kalau ada barang baru atau apa gitu ya, itu suka ada yang aneh-aneh lah di rumah. Wis pokoknya ada gangguan-gangguan kecil gitu ya. Cuman kali ini katanya itu gangguannya tuh gede banget. Kata Om Herno cerita, Pri, aku tadi ke kamar mandi, Pri. Aku lagi ngaca, aku ya mau tidur gitu kan, udah capek ya mandi dulu lah gitu. Aku lagi di kamar mandi itu kan ada kaca ya, Pri. Di belakangku, Pri, katanya. Apa Om? Ada nenek-nenek katanya gitu. Itu berdiri tepat di belakangku gitu. Tak liatin begini gitu kan. Ini beneran atau enggak? Aku sampai ngomong, Mbah, udah lah Mbah, udah malam gitu kan. Itu si nenek itu malah nyengir, Pri. Ya udah, ya serem lah. Aku akhirnya tak selesaiin mandiku, pas tak tengok ke belakang, nggak ada asem. Ini yang ngikut nggak di meja, nggak di lemari nih, pikirnya si Om Herno gitu kan. Akhirnya sudah, dia selesai, dia masuk kamar, Pri. Itu yang bikin, lah ngeri, kata si Om Herno. Kenapa? Istriku kan lagi tidur sama anakku yang kecil itu loh, si pokoknya anaknya lah, namanya Arman atau siapa bisa. Itu kan lagi tidur, Pri. Si nenek itu udah duduk di pojok kasur di situ, Pri. Kakinya apa? Ditempelin ke atas muka kakiku, istriku di situ. Ke rumah tantemu, ke rumah bulekmu gitu ya. Ke rumah bulekmu, ke muka bulekmu itu ditaruh di sini, ditempelin, Pri. Di situ gitu, dan dia itu nyengir-nyengir kayak nggak tahu, kayak nggak suka, kayak lagi ngancem gitu lah. Terus sampean kenapa kesini Om? Enggak, itu istriku udah bangun, si ini juga udah bangun. Terus ada minta tolong sama tetangga buat nemenin. Aku mau kesini. Terus Om, ngapain kesini Om? Gitu kan. Ya aku mau manggil kamu lah. Emang ngapain Om? Aku kan nggak bisa seperti itu. Nggak buat gitu-gitu. Buat nemenin katanya. Nemenin kemana? Nemenin nyari orang gitu ya. Nyari orang yang ngerti seperti itu. Lah itu kan biasanya ada Ustadz Halim gitu, ada Ilham, ada Halim, biar gampang aja namanya nggak lupa. Itu panggil Ustadz Halim aja Om. Ya cuman temenin lah Pri gitu kan, temenin. Oh yaudah Om, yaudah, siap. Akhirnya Mas Supri pun keluar lagi, Pak sebentar ya Pak, tak nemenin ini. Iya, hati-hati. Apa sama? No, hati-hati no, kata si bapaknya Mas Supri. Iya Mas. Akhirnya sudah kesana diantar ke Ustadz Halim tadi. Assalamualaikum, malam-malam gitu kan. Ustadz Halim pun bukanya lama dan akhirnya keluar. Ya, kenapa no? Gitu kan, malam-malam ada apa no? Mas, Pak Ustadz gitu kan, aku mau minta tolong. Kenapa? Di rumah ada yang nggak beres gitu kan. Wis, kenapa? Nggak beres kenapa? Wis, Pak Ustadz kesana aja dulu. Gitu. Oh ya sudah, bentar tak ganti baju gitu kan. Untung Pak Ustadz Halimnya juga cepat gitu ya. Akhirnya kesana kan, mereka bertiga sama Mas Supri juga ke situ. Dia dicek-cek segala macam. Ini aku baru bawa ini Pak Ustadz, itu tuh lemari sama ini, cuman curiganya itu di lemari. Dilihat sama si Pak Ustadz Halim tadi, gak tahu Pak Ustadz Halimnya itu apa. No, kamu cari orang lain aja, katanya begitu. Loh Pak Ustadz kenapa? Untuk yang ini aku udah sanggup no. Aku permisi ya no, ya tak pulang dulu ya, aku nggak sanggup. Itu nyerah si Ustadz Halim. Akhirnya apa? Ustadz Halim pun pulang. Ini si Om Herno sama Mas Supri ya makin ketar-ketir, makin serem ini. Pri, menurut kamu gimana Pri kayak gini Pri? Doi aja nggak kuat Pri ngadepin ini Pri.
Aduh, gimana ya Om ya? Aku juga ndak ngerti. Ya udah mending sementara gini aja wis, tak temenin tidur di sini gitu. Atau yang lain mau dipanggil, Om suruh tidur sini. Ah, ndak enak, mereka nanti udah pada istirahat gitu kan. Ya udah Pri, kamu tidur sini nemenin Om, Pri. Iya ya Om, tak temenin di situ. Akhirnya malam itu Mas Supri pun nemenin di sana. Dan gangguan di dalam rumahnya Om Herno itu ndak ada. Istrinya Om Herno pun buleknya gitu ya, buleknya Mas Supri pun memang agak susah tidur, tapi akhirnya lama-lama tertidur juga mereka sama anaknya. Cuman di gudang sebelah, nah ini yang bikin istri sama anaknya Om Herno juga kebangun ya, gara-gara apa? Berisik banget di gudang sebelah. Ini ada pintu brak. Ini kayak pintu lemari. Pintu lemarinya itu kayak dibuka terus ditutup kencang banget. Itu kan suaranya ya karena malam hari lumayan cukup hening, itu kan kenceng. Ini si Mas Supri sama Om Herno di ruang tengah itu ya ketakutan, dan di situ tuh ada jendela, sebenarnya ada kaca, cuman ditutup pakai korden gitu ya. Ini kan bisa dilongok dari sana. Dan gudang itu posisinya ada lampunya, lampu minim lah gitu. Kalau misal dilongok dari ruang tengah itu bisa kelihatan, cuman mereka itu nggak berani ngelongok. Mereka malah menghindar ke sana, mendekat ke dinding kamar di mana istrinya Om Herno itu tidur di situ. Mereka nyender di situ kan, suara brak. Si Mas Supri itu udah baca doa-doa sebisanya gitu ya, seinget dia, wis campur aduk lah. Doa makan, doa apa itu dibacain semua sama Mas Supri. Dan akhirnya apa? Korden yang nutup jendela itu dibuka, ngebuka sendiri maksudnya. Begini. Di depan sana itu ada si nenek-nenek. Nah, si nenek-nenek itu sebelumnya kan rambutnya itu masih tebel, kata si Mas Supri. Rambutnya itu masih tebel, warnanya itu putih semua, panjang dikedepanin begini, tapi orangnya itu memang bungkuk begini. Nah, itu saat kelihatan di jendela itu tadi, ini rambutnya tuh kayak jimprak gitu, kayak pada berdiri semacam itu. Om Herno sama si Mas Supri kan ya ketakutan. Mas Supri lari ke ruang tamu, si Om Herno masuk ke dalam kamarnya. Mas Supri sendiri merasa, aduh, aku salah gitu kan lari ke sini. Cuman aku mau masuk ke kamarnya Om Herno juga ndak enak, ada bule juga lagi tidur di situ. Aku ndak enak. Dia lari ke ruang tamu, akhirnya apa? Buka pintu depan. Om Herno ditinggalin. Dia lari, si Mas Supri itu pulang ke rumahnya, laporan sama bapaknya. Pak, sumpah Pak, ngeri Pak, setannya itu ngeri Pak, itu yang nempatin lemari itu tuh ngeri Pak gitu. Ngeri kenapa? Kata si bapaknya Mas Supri. Ngeri Pak, wis pokoknya diceritain bentuknya begini gitu kan. Yo wis, anterin bapak ke sana. Bapak ke sana mau ngapain Pak? Wis pokoknya anterin, kamu jangan banyak nanya, kata si bapaknya Mas Supri. Si bapak mau ngapain ke situ Pak? Gak usah guyon Pak, kata si Mas Supri. Guyon apa? Ayo anterin bapak ke sana. Akhirnya diantri. Ya bapak ke sana sendiri aja. Enggak, kamu harus ada kamu yang anterin gitu. Akhirnya dianterin jalan kaki ya, karena bertetangga gitu. Rumahnya tuh deket, nggak terlalu jauh. Akhirnya ke situ, bapak pun sarungnya di ini ya, apa namanya? Dicincing gitu ya. Biar enggak terlalu panjang, sarungnya diangkat ke atas, jalan ke sana ke rumahnya si Om Herno tadi. Begitu sampai di situ, si bapaknya Mas Supri itu diem aja. Dia itu ngeluarin sesuatu dari dalam ininya, dari balik baju sama sarungnya itu tadi, serepet. Ternyata bapak itu bawa keris kecil. Keris sepanjang mungkin cuma 20 cm itu udah termasuk gagangnya ya, udah termasuk pegangannya. Bapak mau apa? Mau ngapain Pak? Gitu kata sih. Jadi Mas Supri itu taunya bapaknya itu orang yang lugu, orang yang gak ngerti apa-apa. Bahkan masalah klinik, masalah apa itu bapakku tuh gak ngerti gitu ya. Gak ada urusan, seumur hidup nggak pernah diceritain yang namanya setan, yang namanya pengalaman masa mudanya, main ke kebun, terus ketemu sama genderuwo, kuntilanak, pocong. Itu tuh nggak pernah ada cerita kayak gitu. Jadi Mas Supri, kalau misalnya ada yang kayak gitu, cerita-cerita aneh, bahkan nggak pernah diceritakan ke bapaknya secara gimana gitu. Cerita itu cuman, Pak, tadi itu ada kejadian begini.
Terus bapaknya tuh kayak nggak tertarik, biasa aja gitu ya. Ya cuman hanya sebatas itu. Malam itu Mas Supri itu dibikin bingung. Bapak kenapa sih Pak? Bapak mau ngapain sih Pak? Pak nggak usah macem-macem gitu ya. Itu keris mainan aja kayak gitu. Ngapain sih Pak? Kamu diem Pri, kata si bapak. Akhirnya Mas Supri pun diem gitu ngeliatin bapaknya. Ini berdiri di depan gudang tersebut. Dan bapak itu ngomong, udah sana kamu pulang, kamu pergi gitu ya. Sana kamu pulang. Dan kayak semacam ada negosiasi gitu ya. Dan pintu di di dalam gudang itu, pintu lemarinya itu juga masih brek brek. Cuman kali ini suaranya nggak sekeras tadi, cuman kayak brek brek brek, lumayan cukup pelan. Dan setelah itu ini kayak semacam ada negosiasi. Oh ya sudah kalau kayak gitu, ya wes, ayo kata si bapak. Hah? Pak ayo gimana Pri? Ini minta dianterin pulang Pri. Kamu bilang sama Herno sana katanya. Bilang apa Pak? Pinjem motornya, bapak boncengin ke situ katanya. Pak ini beneran Pak, bapak guyon kan katanya. Guyon apa? Tak sunduk keris nanti kamu, kata si bapak. Udah buruan jangan kelamaan. Kayaknya bapak serius. Akhirnya apa? Minjem motor. Om, minjem motor. Emang kenapa Pri? Ceritanya nanti katanya gitu kan. Akhirnya diambillah motornya si Om Herno tadi, nyalain. Mas, emang kenapa Mas katanya? Nanti kata si bapaknya si Mas Supri gitu ya. Nah, bapaknya Mas Supri, kerisnya taruh sini, terus posisinya tuh kayak ngegendong sesuatu, tangannya tuh di belakang terus. Begitu bapaknya naik, Pak pegangan Pak nanti jatuh. Gak bisa Pri, ini aku tuh lagi ngegendong mbokmu katanya begitu kan. Pak, guyon Pak gitu, jangan guyon Pak. Siapa yang guyon katanya gitu. Ini beneran gitu, buruan jalan. Akhirnya jalanlah mereka. Om Herno pun nggak ngelihat. Istrinya waktu itu ikut keluar juga pun nggak ngelihat, cuman ngelihat bapaknya Mas Supri itu tangannya di belakang kayak orang lagi ngegendong sesuatu, mohon maaf ya, megangin pantatnya kan biasanya begitu Pak. Itu mirip ya, atau megangin kakinya, pahanya, paha bagian atas. Nah itu seperti itu. Akhirnya apa? Jalanlah motornya si Mas Supri. Mas Supri pun biasa aja, nggak merasakan yang aneh-aneh gitu kan. Pri, kamu masih ingat rumahnya? Masih Pak. Akhirnya jalan ke sana, diantar ke rumahnya Pak Ilham. Sesampainya di depan rumahnya Pak Ilham, ini cuman bapaknya Mas Supri itu nggak turun dari motor. Mas Supri pun diem aja di situ kan, motor dimatiin. Udah sana, pulang lagi ke sana. Awas jangan ngikut ya, kata si bapaknya Mas Supri. Akhirnya sudah, nggak terasa apapun. Pri, balik. Puter baliklah Mas Supri ngikut. Pak, gimana Pak tadi Pak? Itu udah turun, udah tak balikin ke sana katanya. Mas Supri pun diem aja. Asem, bapakku ini ngarang-ngarang, bercanda doang atau gimana sih gitu ya. Akhirnya sudah kan, pulang sampai ke rumahnya si Om Herno tadi. Sesampainya di rumahnya Om Herno tuh masih nungguin gitu kan. Ya bikinin teh manis gitu untuk medangan si bapaknya Mas Supri. Akhirnya medangan dulu di sana cerita. Jadi tadi itu ya penghuni rumah sini, cuman penghuni rumah sana gitu, siapa itu namanya, dan ya ngikut kebawa ke sini. Ya begitulah kata situ. Sekarang udah dibalikin Mas. Udah tak balikin. Bayar katanya begitu. Bayar berapa Mas katanya? Itu bercanda. Enggak. Guyon kata si bapaknya Mas Supri. Akhirnya sudah, di situ Mas Supri pun masih bengong. Asem bapakku emang sakti ya katanya. Dan akhirnya tanya ke Om Herno kan. Om, sampean ngerti bapakku bisa begituan atau enggak Om? Enggak, kata si Om Herno itu enggak, iya Mas, sampean kenapa sih Mas, kok jadi begitu? Enggak, bapaknya Mas Supri pun enggak pernah mengaku kalau dia itu bisa atau apa. Yang jelas pelit banget, minim banget masalah cerita-cerita hal klinik semacam itu. Itu nanyain, Pak kerisnya mana Pak, itu kata si bapaknya, ya kerisnya udah enggak ada katanya. Loh Pak, kok udah enggak ada? Ya memang enggak ada kata si bapaknya, sampai dibuka perutnya gitu kan. Itu enggak ada sama sekali. Tapi menurut Mas Supri dia tuh tadi bawa keris. Cuman kerisnya tuh kata bapaknya udah nggak ada. Udah jawabannya tuh cuman itu. Ngilang atau apa gitu, ketinggalan, jatuh atau itu pun nggak dijawab. Jawabannya cuman udah nggak ada. Udah sebatas itu. Dan alhamdulillahnya setelah itu gudangnya Om Herno pun aman, lemari itu, barang-barangnya itu juga aman, nggak ada gangguan lagi. Itu aja satu cerita dari Mas Supri. Terima kasih banyak. Di Blora sana ya Mas Supri ya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu.
kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak semuanya. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.